Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi ketemu dengan saya di hari yang kedua dengan judul Renungan Siapa Saya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang luar biasa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukalah isi hati pikiran kami. Kami ingin belajar lebih lagi bersama denganmu. Roh Kudus, bantu kami, beri kami hikmat-Mu, biar kami lebih mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita mau bersambung ke yang kedua. Siapa saya? Saya adalah seorang hamba. Di tahun 2022 ini saya ingin kasih tahu kepada kita semua bahwa saya adalah seorang hamba. Ayatnya saya ambil dalam Roma 6, Roma yang ke-6 ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak mau membahas soal hamba panjang lebar ya, karena kita sama-sama udah tahu. Karena ini renungan pagi yang sifatnya adalah sebuah perenungan. Maka saya mau katakan kepada Anda pada pagi hari ini, apakah Anda tahu bahwa Anda adalah seorang hamba? Kalau Anda tahu Anda seorang hamba, harusnya pembahasan hari ini begitu mudah untuk Anda bisa ikuti di tahun 2022 ini. Seorang hamba adalah seseorang yang menyerahkan haknya kepada tuannya. Permasalahannya tadi dalam firman Tuhan kita dengar ya bahwa ada dua tuan. Ya. Kalau Anda baca hati-hati, ada dua tuan di dalam ayat tersebut. Saya bacakan lagi. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba, bukannya seorang hamba, tetapi kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik, nah ini dia, ada dua. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, itu belakangnya tanda tanya. Artinya adalah Paulus ini bertanya. Rasul Paulus bertanya, apakah kamu nggak tahu kalau kamu itu seorang hamba? Nah, hamba ini ada dua, dia bilang. Hamba dosa atau hamba kebenaran, hamba ketaatan atau gitu ya. Nah, kalian hamba yang mana? 2021 sudah kita lewati. Saya nggak tahu apa yang di sana. Baik itu kelam, buruk, atau apapun juga saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah bahwa kita hidup sampai hari ini. Karena ada hari kemarin. Nah, masalahnya hari kemarin itu apa? Apakah Anda menjadi hamba dosa yang hidupnya penuh dengan dosa, atau Anda kemarin hidup dalam kebenaran? Atau Anda malah berdiri di dua kaki, kadang baik, kadang tidak baik. Di tahun 2022 saya mau katakan, siapakah saya? Saya adalah hamba Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus mengerti. Untuk kita menjadi hamba Tuhan, maka kita harus mengenyahkan dosa. Nah, sama seperti sampah-sampah yang ada dalam hidup kita. Nah, ini percis sekali seperti yang Ibu Esther kemarin bawakan ya. Ini sangat related. Apakah salah ketika orang bermain game? Tidak, saya katakan. Ini menurut saya tidak. Permasalahannya adalah berapa lama yang Anda buang waktunya. Apakah salah orang suka film?
Tidak. Apapun jenisnya. Ya kecuali kalau film porno ya udah pasti jelas tidak boleh. Film yang lain, silahkan Anda mau tonton. Permasalahannya adalah berapa waktu Anda membuangnya. Apakah Anda sampai terikat sekali? Kalau kemarin kan Ibu Esther bilang kalau dia sampai pagi nontonnya kerja lagi. Apakah Anda sampai seperti itu? Jika iya, saya setuju dengan dia kemarin. Bukan berarti saya nggak setuju dengan dia, bukan. Tapi maksudnya saya setuju dengan dia kemarin bilang bertobatlah, itu benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia sekarang sudah berubah. Satu hal yang tidak boleh berubah adalah iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai itu berubah. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Contohnya seperti pekerjaan sebagai seorang gamers. Ya, itu baru muncul memang. Dia bekerja, menghabiskan waktunya dengan dibayar di sana. Apakah itu salah? Saya nggak mau bilang salah atau benar. Karena itu penilaian manusia, bukan penilaian Tuhan. Hanya saya katakan jika Anda bekerja dari game tersebut silahkan. Tapi kalau Anda hanya wasting time Anda dengan bermain game seharian, saya bisa katakan bahwa Anda bertobat. Saya ngomong begini karena saya juga dulu pelakunya. Saya bisa bermain panjang lebar, terutama untuk game-game yang saya suka. Nah, tanpa sadar, saya menghambakan diri kepada game tersebut. Lalu pekerjaan sama dong, Tin? Oh tidak. Sama aja kayak Anda buka toko. Anda seharian di toko, apa Anda menghamba kepada toko tersebut? Oh iya, kalau Anda mati-matian kerjaannya, minggu tetap dagang, semuanya, nggak ada waktu buat Tuhan, Anda menghambakan diri kepada toko tersebut. Kalau kita berbicara mengenai hamba, ya hamba, menghambakan diri, itu banyak hal. Percis seperti kata Ibu Esther kemarin, berhala tuh banyak banget, jangan soal itu. Jika Anda banyak membuang waktu bersama gadget Anda, handphone Anda juga termasuk salah satu orang yang sudah menghambakan diri pada handphone Anda. Sama seperti Bapak Gembala kemarin berkata mengenai 666. Chip. Jangan berpikir chip itu bakal taruh di kotak kita, di tangan. Itu mungkin aja untuk mempermudah. Tapi ingat, apa yang selalu Anda bawa kemana-mana setiap hari dan tidak boleh ketinggalan? Ini kan. Orang bisa nggak bawa dompet kemanapun juga karena ada aplikasi di sini yang bisa mengambil duit di ATM Anda. Lihat, cara menghambakan diri saat ini itu udah jauh berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu ya patung apa kita menyembah. Sekarang masih ada nggak? Masih. Tapi sekarang udah era modern dan lebih kompleks lagi. Makanya kenapa bersama dengan Kristus, jangan gampang ini boleh itu nggak boleh. Gereja sering kali kayak begitu, gereja, jujur aja. Makanya kenapa dibutuhkan pemahaman lebih, dan saya bersyukur buat jemaat-jemaat yang ada di Sword, terdidik dalam firman Tuhan. Mereka tahu. Nah sama, Anda menghambakan diri Anda kepada siapa pada pagi hari ini? Kepada Tuhan, kebenaran, atau kepada dosa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda tahu di mana posisi Anda pada pagi hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, orang yang harus mengenyahkan segala sesuatu yang buruk dosanya, dan Anda harus menghamba kepada Tuhan, maka percayalah tahun 2022 ini Anda akan lewati dengan mudahnya. Bersama dengan Tuhan pastinya. Banyak orang bilang, oh Tuhan, keadaan mesti lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Anda bahwa setiap ayat dalam firman Tuhan harus digenapi? Dan salah satu ayatnya adalah secupak gandum sedinar. Jangan meminta itu kepada Tuhan. Sama aja Anda meminta Tuhan untuk membohongi umatnya, untuk tidak menggenapi firman-Nya. Yang Anda harus lakukan adalah Tuhan,
ketika terjadi secupak gandum sedinar, mampukan kami sekeluarga, sanggupkan kami sekeluarga. Kenapa kita berpegang kepada Tuhan terus? Karena di sana banyak janjinya, Alkitab. Di sana banyak janjinya. Apakah Anda baca Alkitab? Apakah Anda mengerti firman-Nya? Apakah Anda mengasihi Dia? Bagaimana Anda bisa mengasihi Dia kalau Anda tidak pernah berbicara dengannya? Kemarin saya berbicara bahwa kita adalah pengikut Kristus. Hari ini saya berbicara bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kalau Anda adalah hamba Tuhan, saya mau katakan, kita tinggal di dalam rumah Tuhan kita. Betul? Kita makan dari perbendaharaan makanannya Dia. Betul? Kita minum dari perbendaharaannya Dia. Betul? Kita digaji oleh Tuhan. Betul? Digaji oleh Tuhan kita, maksudnya begitu. Betul? Sekarang kalau Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup Anda, apa yang Anda khawatirkan? Bukankah firman Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak makanan? Ngapain takut? Banyak makanan, minuman, tempat, dan sebagainya macamnya. Mari, di tahun 2022 ini, saya ingin membukakan pikiran Anda, dogma-dogma yang sudah terlalu terkukup di rumah Bapa kita. Itu banyak berkat. Datanglah kepadanya. Makanya firman Tuhan bilang, Matius 6:33, oh ayat kesukaan saya, ayat favorit saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Menghambakan dirilah kepada kebenaran itu. Menghambakan dirilah kepada Yesus itu. Supaya kita dapat diterima menjadi hambanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ajar kami untuk kami menjadi seorang hamba yang baik. Kami tahu kami gak mampu, tapi bersamamu kami mampu. Terkadang kami seorang hamba, kami ingin sekali memberontak, melawan. Pergi seperti anak bungsu yang terhilang. Tapi kami lupa bahwa di rumah Bapakku banyak makanan. Ngapain aku mesti makan hasil sisa makanan babi? Sedangkan di rumah Bapakku banyak roti, banyak makanan. Bapa, kami mau kembali kepadamu. Dan Kau menunggu kami dengan tangan yang terbuka. Di tahun 2022 ini kami tahu bahwa kami adalah hamba-Mu. Hamba yang setia kepada Tuhannya. Ampuni kami kalau kami sering memberontak terhadap Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seorang hamba harus taat kepada Tuhannya. Karena kita sudah dibeli. Dan harga kita sudah dibayar lunas oleh darahnya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.